Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allahumma sayyiban nafi'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah rintik hujan kita bersama-sama masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. 2-3 hari terakhir sebelum maghrib sampai kemudian Isya atau salat tarawih kita senantiasa diguyur hujan. Mudah-mudahan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang membersamai kita di Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semuanya, ibadah puasa kita, tarawih kita, tilawah Al-Qur'an kita dari awal Ramadan sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan kita mendapatkan kemuliaan karena mendapatkan predikat manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya kalau kita sudah di sepertiga Ramadan, kita mestinya sudah harus bisa mengevaluasi perjalanan puasa dan ibadah-ibadah lain yang mengiringi di bulan Ramadan ini. Baik itu ibadah-ibadah yang utama, puasa kita, apakah puasa kita betul-betul kita jaga, lisan kita jaga, kemudian pandangan mata kita jaga dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kelak ketika kita menerima buku catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita buka, kenapa puasa kita tidak tercatat di sini? Kenapa tarawih kita tidak ada di sini? Dan kenapa saudara kita tidak tercatat di sini? Bisa jadi puasa kita sudah betul, tarawih kita sudah khusyuk, sedekah kita sudah banyak, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa jadi kita juga di luar sana kemudian kita berkata yang tidak baik, menghibah, mencaci maki. Ini yang akan kemudian mengikis pahala-pahala ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perhatikan. Saya ingin mengajak dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin di antara para jamaah ini hafal betul karena ini biasanya di Ramadan senantiasa dibaca oleh para khatib di Al-Baqarah, di surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mari kita renungkan ayat ini, kemudian kita refleksikan pada diri kita, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Allah yang ada dalam ayat ini? Yunfiquna fis sarra wad dharra. Apakah puasa kita sudah membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian gemar bersedekah? Ataukah pada diri kita masih menjadi orang-orang yang bakhil? Ya.
Kemarin mungkin sudah banyak disinggung oleh Ustadz Supriyadi. Ya, kita banyak mengeluh. Mestinya kita rubah ketika kita sudah menjalani puasa ini, kita banyak mendapatkan rahmat dari Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk syukurnya kita kemudian semangat untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang gemar bersedekah atau belum? Kalau berarti ada yang salah dengan pendidikan Ramadan selama ini. Wal kadhiminal ghaidh. Puasa adalah salah satu yang utama, adalah membentuk karakter orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Apa pendidikan selama Ramadan ini sudah kita renungkan, kemudian sudah ada pada diri kita, melekat kita orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Saya pernah mengibaratkan bahwa orang yang bertakwa itu ketika menahan hawa nafsunya itu seperti termos air panas. Di dalamnya panas, tetapi ketika orang melihat dan memegangnya dari luar itu tidak panas. Orang-orang yang bertakwa itu mampu menahan dirinya walaupun mungkin gejolak amarahnya ada pada dirinya. Tapi dia tidak sembarangan untuk mengeluarkan kemarahannya kepada orang lain. Karena bisa jadi akan menimbulkan kegaduhan atau bahkan mudarat yang lebih besar. Sehingga kalau kita perhatikan, termos itu akan mengeluarkan air panasnya manakala dibutuhkan. Mungkin bapak-bapak yang sering ngopi, ketika mau buat kopi atau buat teh itu loh, itu harus dengan air panas. Kalau dengan air dingin, karena akan jadi perut kembung misalnya. Nah ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ditempatkan yang mulia di sisinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at ayat 41 ya. Ayat 40 41. Dan adapun orang-orang yang khafa maqama rabbih, dia takut akan kedudukan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Fa innal jannah, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, akan tempat tinggalnya. Jadi yang kedua, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita? Dan yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mudah memaafkan orang lain? Seberapa berat pun atau seberapa banyak pun dosa-dosa saudara kita. Ya. Kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di malam-malam terakhir ini, sebagaimana ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang diperbanyak diucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini senantiasa menghiasi bibir kita, bergerak dari hati memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya ketika kita perhatikan, ketika kita bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, Allah sedang mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang pemaaf kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya, mari jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pendendam. Seberapapun berat saudara kita punya kesalahan kepada kita, ikhlaskan, karena itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan.
bukan orang yang tidak pernah lepas dari khilaf, tapi dialah orang-orang yang senantiasa hatinya bergerak pada dirinya, sadar. Wa idza fa'alu fahisatan, apabila dia melakukan dosa, kesalahan, au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya sendiri, apa yang pertama kali dia segera ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Setelah ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa yang dapat mengampunkan selain Allah? Pertanyaan ini untuk menunjukkan kepada kita, kita bersungguh-sungguh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian tidak melakukan kesalahan itu setelah dia mengetahuinya. Artinya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari di akhir-akhir Ramadan ini, marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah sebagian ustaz menceritakan bagaimana sahabat Sya'ban. Dia tidak meninggalkan masjid salat berjamaah kecuali dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikatul maut. Ya, sahabat Sya'ban itu tidak hadir di majelis atau di jamaah Rasulullah ketika subuh karena dia telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita contoh, kita istiqomah untuk senantiasa hadir untuk berjamaah di masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Aqulu qali hada wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.